Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya sebagai bentuk dan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala bentuk limpahan rahmat, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dalam kesempatan Jumat kali ini kita bisa kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Zat yang Maha Besar. Salawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, panutan kita yang terbaik, yang Allah Subhanahu wa taala putus kepada umat manusia sebagai basyiran wa nadhiran, sebagai basyiran, pemberi berita gembira terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagi mereka dipersiapkan surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Sekaligus juga beliau sebagai nadhiran, beliau adalah pemberi peringatan kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang kafir, bahwa sesungguhnya terhadap kefasikan dan kekafiran mereka dipersiapkan neraka yang penuh dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya bahwa barang siapa yang berpegang teguh kepada ajaran yang beliau bawa, maka insya Allah mereka tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan peringatan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa hamba-hamba yang Allah ciptakan termasuk di antara manusia, maka kita senantiasa melakukan kesalahan dan dosa. Allah Maha mengetahui bahwa dalam setiap saat kita melakukan pelanggaran, sehingga banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran untuk mengajak kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu banyak peringatan-peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah merupakan kehidupan yang sementara. Ada kehidupan yang lebih kekal, ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan setelah kematian kita. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk mengajak kita berpikir. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah
kalian tidak ada. Dulu kalian tidak ada. Sebelum ayahanda kita bertemu dengan ibunda kita tidak tahu di mana kita. Tidak ada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenung. Mari kita merenungkan hakikat kehidupan kita, hakikat keberadaan kita di dunia ini. Di mana kita dahulu? Allah mengatakan, wa kuntum amwat. Allah betul-betul membuka cakrawala kita bahwa kita ini asalnya dulu tidak ada. Lalu kemudian Allah mengatakan fa ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kita semua. Allah mempertemukan ayah dan ibu kita. Lalu kemudian terjadilah proses itu. Allah menghendaki kita untuk ada di dunia ini. Allah menghendaki untuk kita hidup di dunia ini dan segala apa yang kita miliki. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang-orang beriman, orang mukmin sejati, mereka senantiasa selalu merenungkan hakikat kehidupannya. Dahulu tidak ada, fa ahyakum, lalu kemudian Allah yang mengadakan kita. Allah yang menghidupkan kita dengan segala apa yang kita miliki pada saat itu. Dulu kita tidak ada. Apa yang kita miliki saat ini juga tidak ada. Istri-istri kita dulu tidak ada, anak-anak kita tidak ada, harta kita tidak ada, jabatan yang kita ambil pada saat itu tidak ada. Semuanya tidak ada. Fa ahyakum, lalu kemudian Allah yang mengadakan itu semua. Allah menghidupkan kita di bumi ini melalui proses. Lalu kemudian Allah berikan kita ayah dan ibu yang begitu penuh dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk menikah. Lalu kemudian Allah berikan rezeki berupa anak, berupa harta benda. Allah beri kenyamanan dan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua, yang begitu besar. Ini harus kita ingat. Ini harus kita renungkan hakikat kehidupan kita. Fa ahyahum, Allah yang menghidupkan kita. Allah yang memberikan itu semua. Kalau sesungguhnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya berarti kita dan segala apa yang kita miliki ini adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian ketika Allah memberikan itu semua, Allah berikan harta, Allah berikan jabatan, Allah berikan segala sesuatunya kepada kita. Lalu kemudian kita bersenang-senang dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Maka yang perlu kita renungkan selanjutnya, apakah itu semuanya memang sudah mutlak kita kuasai dan menjadi milik kita? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa bahwa itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan apa yang kita miliki daripada berupa harta benda, jabatan dan sebagainya. Diri kita, nyawa kita, ketika Allah menghendaki untuk mengambilnya, maka Allah mengambilnya. Karena dialah sang pemilik segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik segala sesuatu. Yang ketika menghendaki sesuatu, maka tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan untuk menolak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Fa'ahyakum, makanya Allah mengatakan summa yumitukum. Allah mengingatkan kita. Setelah kehidupan kita di dunia ini, ada proses selanjutnya. Tidak ada orang yang hidup selamanya di dunia. Tidak ada orang yang memiliki segala apa yang dimiliki saat ini untuk selamanya. Tapi ada proses selanjutnya. Summa yumitukum. Setelah kehidupan kita di dunia ini, ada kematian setelah itu jamaah sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kalian kembali. Allah akan mematikan. Allah akan mengambil semuanya. Ketika mati, maka tidak ada lagi yang kita miliki, tidak ada lagi yang kita bawa daripada apa yang kita miliki pada saat ini, kecuali hanya satu yang akan menyertai kita adalah pahala-pahala dalam setiap amal-amal yang kita lakukan di waktu di dunia ini. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengingatkan kepada kita semua setelah kematian itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan membangkitkan, menghidupkan kita semua kembali. Setelah kematian itu ada kehidupan, dan itu adalah merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Itu adalah kehidupan yang kekal, dan itu adalah kehidupan yang abadi yang tidak ada lagi kematian setelah itu. Itulah kehidupan akhirat. Summa ilaihi turja'un,
yang pada akhirnya semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita akan kembali kepada Sang Pemilik. Kalau begitu adanya, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bukan hanya sekedar kembali, tapi Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa kembalinya kita kepada Allah dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita pernah lakukan di dunia ini. Jemaah Jumat yang berbahagia, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa orang yang cerdas adalah mereka-mereka yang senantiasa mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Mereka mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, seorang mukmin harus selalu memikirkan apa yang akan kita persiapkan setelah kematian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kesempatan kita di dunia ini untuk bercocok tanam. Bercocok tanam untuk kemudian hasilnya kita akan menuai hasilnya nanti di akhirat kelak. Kita akan menuai hasilnya pada kehidupan yang abadi dan kehidupan yang kekal itu. Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, A'mal ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu hanya sekitar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih daripada itu tidak banyak. Sekitar 60 sampai 70 tahun kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercocok tanam, untuk mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian nanti. Ada kehidupan setelah kematian kita. Jika dibandingkan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya kita akan menyadari bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama kita menunjukkan apa-apa sesungguhnya yang harus kita persiapkan sebelum kematian kita. Apa yang harus kita persiapkan untuk menuju kematian kita. Seorang mukmin yang cerdas, kata Rasulullah, mereka yang mempersiapkan hal itu, dan persiapan itu harus dilakukan sebaik mungkin. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah persiapkan amal-amal terbaik kita. Persiapkan amal-amal terbaik kita. Ada amalan-amalan yang memang menjadi amalan-amalan terbaik dalam artian tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama dan tenaga yang begitu banyak untuk melakukannya, tapi sesungguhnya dia memiliki keutamaan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pekerjaan-pekerjaan duniawi kita, terkadang kita berpikir untuk melakukan efektivitas kerja, bagaimana supaya kerja-kerja kita bisa efektif dan efisien. Bisa simpel tetapi mendatangkan manfaat yang besar. Sesungguhnya dalam perkara-perkara agama, amalan-amalan untuk akhirat kita juga begitu banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW yang menyatakan demikian. Jemaah Jumat yang berbahagia, di antara misalnya kita lihat pahala membaca Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, sekarang kita perlu untuk terus melatih diri kita memperbanyak bacaan Al-Quran, apalagi kita menghadapi bulan Ramadan, bulan Quran. Kita melihat bahwa tidak ada orang yang berhubungan dengan Al-Quran atau apa saja, bukan cuma orang, bukan cuma manusia. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjadi penghulu para nabi yang paling afdal, nabi yang paling hebat. Kenapa? Karena kepadanya lah diturunkan Al-Quran ini. Malaikat Jibril, dia menjadi pemimpin para malaikat, dia menjadi malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena dia yang bertugas mengantarkan wahyu Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW. Kita lihat bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ada lagi satu malam di dalam malam Ramadan itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dia menjadi malam yang terbaik. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dari sisi tempat, Al-Makkah Al-Mukarramah menjadi tempat yang paling mulia di atas bumi ini. Kenapa? Karena di sana diturunkan Al-Quran. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, yang ada kaitannya dengan Al-Quran, kecuali dia akan mulia dan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan cuma mulia, tapi dia akan menjadi yang termulia di antara yang ada. Makanya tidak salah ketika Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Begitu banyak pahala yang kita dapatkan. Satu huruf diganjar menjadi satu kebaikan, lalu kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan, wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Alif lam mim sudah dapat 30 pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, mengapa kita tidak termotivasi untuk terus memperbanyak bacaan Al-Qur'an itu? Padahal bacaan Al-Qur'an kita adalah merupakan amalan-amalan terbaik kita. Amalan-amalan terbaik yang sesungguhnya memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan adalah persiapkan amal jariyah. Amal jariyah, investasi akhirat kita yang tidak pernah putus-putus. Yang tidak pernah putus, dia akan terus mengalir. Kalau kita bisa bersemangat di dalam investasi dunia untuk persiapan masa depan kita, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, kita investasi pada saat ini untuk kita nikmati 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Kenapa dalam persoalan akhirat kita tidak ikut berinvestasi dengan baik? Sementara kita tahu bahwa kehidupan kekal itu, kehidupan abadi adalah kehidupan akhirat ini. Padahal ada amalan-amalan yang sesungguhnya yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW sebagai amalan investasi akhirat kita. Kalaupun kita sudah meninggal, maka masih terus mengalir pahalanya. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Kalau anak cucu Adam itu sudah meninggal, manusia sudah meninggal, maka terputus segala amalan-amalannya. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk membaca Al-Quran. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk sholat tahajud. Kita tidak ada lagi kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, terputus semua amal-amal kita. Hilang kesempatan untuk beramal. Illa min salas, kecuali 3 perkara kata Rasulullah SAW. Sedekah yang jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Kita bersedekah, setelah kita meninggal, hasil daripada sedekah kita terus dimanfaatkan oleh orang, maka pahalanya pun akan terus mengalir kepada kita. Ada mungkin orang yang memiliki uang sekedar 50.000 rupiah, dia wakaf Al-Quran di masjid, dia letakkan Al-Quran itu di masjid. Lalu kemudian setiap orang yang datang, ada yang mengambil dan membaca Al-Quran itu. Setiap Al-Quran itu dibaca, maka pahalanya terus mengalir, pahalanya terus mengalir. Belum lagi kalau kita punya investasi harta untuk membangun masjid, membangun panti-panti asuhan, membangun pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran misalnya, dimanfaatkan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut dengan amal jariyah. Setelah kita meninggal pun berada di bawah kuburan itu, pahalanya akan terus mengalir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara amal jariyah yang disebutkan Rasul adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, ini ada di antara keutamaan para pengajar ilmu. Dan itu bukan hanya sekedar ilmu akhirat, ilmu agama, termasuk ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, terus bermanfaat di dalam kehidupan ini. Maka insya Allah juga akan terus mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengajar, ya mungkin ada orang-orang yang kita tidak pernah melihat kebaikan yang besar. Mungkin dia tidak pernah bersedekah dengan sejumlah uang ratusan ribu jutaan. Dia hanya orang tua yang hidup di kampung, yang juga tidak dikenal oleh banyak orang. Seorang guru mengaji yang ada di kampung dengan istiqomah terus mengaji murid-muridnya dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, menyambung huruf a, ba, ta, sa, dan seterusnya. Dia bukan orang yang terkenal, tapi bisa saja nanti di akhirat akan membuat orang banyak menjadi heran, karena ternyata dia menjadi orang-orang yang berada di saf pertama dalam antrian untuk masuk surga. Kenapa jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah? Dengan keikhlasannya itu mengajar mengaji, orang-orang yang diajarnya terus pintar mengaji dan kemudian terus membaca Al-Quran, maka setiap pahala yang didapatkan oleh orang-orang membaca Al-Quran terus juga akan mengalir terus kepada guru mengajinya. Subhanallah, tidak
Kita lihat sebagai orang besar, tetapi dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkenal di dunia, tapi dia dikenal oleh para penduduk lain. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sebutkan dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, yang harus kita persiapkan adalah mari kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita untuk kemudian kita mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang menjamin dirinya masih bisa hidup sampai besok. Kalau demikian, tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya kita harus senantiasa selalu bersiap. Karena kapanpun panggilan itu bisa datang. Ketika panggilan itu bisa datang, maka tidak akan ada lagi yang bisa menolaknya. Tidak ada lagi yang bisa menolaknya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan oleh Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sungguh benar-benar akan datang kepada kalian. Kematian akan datang kepada setiap orang. Kalau demikian adanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka seorang mukmin yang cerdas, dia harus senantiasa mempersiapkan dirinya dan siap untuk dijemput pada setiap saat. Makanya seorang mukmin itu harus selalu mempersiapkan amalan-amalan kebaikannya. Mari membiasakan diri kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Sebaik apapun itu, Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taqi. Jangan kalian memandang remeh sebuah kebaikan itu, walaupun itu kecil, walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudara muslim dengan wajah yang berseri-seri, mendatangkan dan memasukkan kesenangan dan kegembiraan di dalam hati-hati saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua untuk senantiasa selalu berusaha mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kematian kita, sehingga insya Allah kita nantinya bisa kematian datang, malaikat maut datang menjemput kita dengan kondisi husnul khatimah, dengan akhir kehidupan yang baik, sehingga insya Allah nanti kita bisa berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, di atas dipan-dipan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa taufiqihi wa syukru lahu ala azimi lutfihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.